Halo para penikmat alur cerita film. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang para superhero kecil yang rilis pada saat libur Natal 2020. Film ini menceritakan perjuangan sekelompok anak super yang beraksi untuk menyelamatkan orang tua mereka dan menyelamatkan dunia. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Scene dimulai dengan menunjukkan seorang superhero yang dijuluki Super Gay, yang hendak menuju luar angkasa untuk memeriksa panel surya. Tiba-tiba muncul pesawat luar angkasa yang menembak sinar laser kepadanya. Karena banyaknya pesawat luar angkasa yang datang, Super Gay pun terkena sinar laser tersebut. Setelah itu ia terjatuh dari luar angkasa dan ditangkap oleh salah satu krunya. Scene berganti ke seorang gadis bernama Missy yang terbangun dari tidurnya. Lalu ia turun ke bawah menemui ayahnya yang sedang di dapur, yang sedang memasak dan menonton berita tentang superhero yang jatuh dari luar angkasa. Ternyata ayahnya adalah seorang superhero juga bernama Markus. Lalu ia mengantarkan putrinya ke sekolah dan pergi ke kantor markas para superhero. Scene berganti di kantor para superhero. Di sana muncullah seorang wanita bernama Miss Grenada. Ia bertugas memilih superhero yang akan melawan pesawat luar angkasa yang akan menyerang bumi. Ia juga menyuruh Markus untuk ikut membantu menyerang pesawat alien. Miss Grenada memaksa Markus untuk menjadi superhero kembali. Akhirnya Markus pergi dengan terpaksa. Scene berganti ke sekolah Missy. Tiba-tiba Missy didatangi oleh petugas markas ayahnya untuk dibawa ke kantor. Di sana Missy bertemu dengan anak-anak dari superhero lainnya. Kemudian salah seorang anak berkursi roda bernama Wells menghampiri Missy. Ia memperkenalkan anak-anak lainnya dimulai dari Ojo si gadis yang dapat menggambar kejadian-kejadian beberapa menit ke depan. Ia juga memperkenalkan si gadis yang memiliki suara vokal yang tidak biasa bernama Acapella. Ia mampu menggerakkan benda hingga melayang menggunakan suaranya. Kemudian ada juga bernama Blinding si bocah slow motion. Ia memiliki gerakan yang sangat lambat. Ada juga Face Makek yang mampu mengubah bentuk wajah dan mampu menirukan bentuk wajah orang lain. Kemudian Wiwin yang mampu mengundurkan waktu selama beberapa detik ke belakang. Dia juga mempunyai saudara kembar yang memiliki kemampuan yang terbalik darinya, yaitu mampu mempercepat waktu beberapa detik ke depan. Ia juga memperkenalkan pemimpin mereka bernama Wildcat yang memiliki banyak kekuatan dan yang terakhir gadis kecil di antara mereka yang memiliki kekuatan mampu menggerakkan air. Sedangkan Missy sendiri tidak memiliki kekuatan super. Karena ibunya yang sudah tiada adalah seorang manusia biasa. Tetapi ia sedikit kecerdasan yang diturunkan oleh ayahnya. Dan setelah itu mereka kemudian menyalakan televisi untuk melihat keadaan orang tua mereka. Di sana mereka melihat orang tua mereka satu persatu sebagai superhero. Kemudian semua superhero pun berhasil tertangkap oleh alien yang membuat anak-anak mereka menangis. Presiden negara pun angkat bicara dan mengungkapkan bela sungkawa atas tertangkapnya para superhero. Dan menyampaikan pesan dari kepala alien. Kalau bumi akan hancur dalam beberapa jam ke depan.
Scene berganti ke Missy yang mengajak anak-anak lain untuk pergi dari tempat itu karena ia teringat dengan gambar-gambar yang dibuat Ojo yang mana salah satunya ada gambar alien yang akan masuk ke ruangan itu untuk menangkap mereka. Kemudian Missy menyusun rencana untuk mereka bisa keluar. Kemudian Face Makek memancing 3 penjaga untuk masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian mereka pun mulai melawan ketiga penjaga itu hingga tak berdaya. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan kunci itu. Tetapi mereka hampir saja gagal karena alien itu terlanjur datang dan menangkap Wildcat. Kemudian Rewin memundurkan waktu beberapa detik sebelum alien itu muncul dan mereka pun berhasil lolos. Tetapi tiba-tiba pintu ditutup oleh penjaga yang mana itu pintu satu-satunya untuk bisa keluar. Akapela pun mulai nyanyi untuk menerbangkan semua penjaga untuk dijadikan tangga. Mereka pun berhasil naik ke lantai atas dan menaiki kereta listrik. Akapela bernyanyi untuk menerbangkan kereta itu. Tetapi saat di tengah perjalanan Akapela kehabisan nafas sehingga mereka terjatuh di sebuah taman milik nenek Missy yang bernama Anita Moreno, seorang legenda pelatih superhero. Singkat cerita, mereka dibawa ke belakang rumahnya untuk melatih mereka menjadi superhero muda dan Missy ditunjuk neneknya untuk menjadi ketua tim. Di sana mereka berlatih untuk kekuatan mereka. Scene berganti ke para superhero yang ditangkap. Tiba-tiba muncul sebuah kamera yang menunjukkan presiden yang sedang bicara menyampaikan bahwa anak-anak mereka lari dari kantor dan sedang diincar oleh alien. Scene berganti lagi ke anak-anak yang sedang berlatih. Ternyata tempat latihan mereka sudah diketahui. Lalu Anita Moreno pun membuka jalan untuk mereka melarikan diri. Kemudian mereka pun melewati sebuah terowongan. Di sisi lain nenek Missy pun berhasil ditangkap oleh alien. Lalu tanpa sengaja Midi melihat sebuah gambar yang digambar oleh Ojo yang membuatnya menyadari akan sesuatu hal rahasia dan ia memberitahukan hal itu hanya kepada Wildcat yang membuat terkejut mendengarnya. Setelah itu mereka melihat pesawat alien yang sedang kosong dan mereka berencana menaikinya untuk menuju markas alien. Sesampainya mereka di sana, mereka mengendap-endap masuk ke dalam pesawat alien. Dan tak lama setelah itu mereka tiba-tiba diserang oleh alien dari bawah lantai dan untungnya mereka berhasil selamat masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat luas di mana di tengahnya terdapat sebuah bangunan berbentuk piramida. Saat mereka hendak pergi tiba-tiba Miss Grenada berhasil menemukan mereka. Dan ternyata Miss Grenada adalah alien. Lalu mereka dihampiri juga oleh presiden yang bekerja sama dengannya. Lalu mereka berubah menjadi alien dan berhasil menangkap mereka semua dan menguncinya di dalam sebuah ruangan. Di tempat itu Missy mendapat sebuah ide untuk membuat semua anak-anak lain menangis. Agar menitikkan air mata. Di mana air mata itu akan dijadikan sebuah kunci oleh Gapi. Gapi mengumpulkan semua air mata mereka dan menjadikannya sebuah kunci dan mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu. Setelah keluar Wildcat dan Missy pun menjalankan aksi rahasia mereka. Lalu Wildcat membawa Face Makek untuk berpura-pura pisah dari yang lainnya. Setelah itu alien menyerang mereka. Mereka bekerja sama untuk melawan alien-alien itu. Mereka pun berhasil mengalahkan alien itu. Di tempat lain Wildcat ditemukan oleh Miss Grenada dan menangkapnya untuk dibawa ke ruang interogasi.
Sesampainya anak-anak lain di dekat bangunan piramida itu, tiba-tiba bangunan itu dilapisi oleh arus listrik yang membuat mereka tidak dapat memasukinya. Dan pada saat itulah Ojo berbicara mengungkapkan kalau ia yang melakukannya. Ternyata ia adalah alien juga. Yang mengamati sifat manusia, yang mana ia lihat kalau manusia bersifat egois dan mudah terpecah belah. Misi pun angkat bicara. Kalau ia dan Wildcard hanya berpura-pura berpisah. Karena mereka sudah mengetahui bahwa Ojo selama ini Ojo adalah alien. Scene berganti ke Wildcard yang sudah ada di ruang kendali, dan ternyata yang ditangkap oleh Miss Grenada adalah Face Makek yang menyamar menjadi Wildcard. Kemudian Missy menceritakan kalau mereka sudah mengetahui kebenarannya mulai dari terowongan tadi. Yang mana Missy melihat gambar yang dibuat oleh Ojo yang tanpa sengaja menggambar dirinya sebagai wujud alien, dan anak lainnya pun terkaget mendengarnya. Di ruang kendali, Wildcard berhasil menonaktifkan tombol keamanan piramida itu dan mereka semua pun sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba Ojo menggambar banyak monster yang dapat dikeluarkan dari dalam tabnya untuk menyerang mereka. Lalu mereka pun langsung bekerja sama untuk menyerang monster itu. Di tempat lain, Wildcard membekukan Miss Grenada dan pengawalnya hingga tak berdaya. Kemudian Doodle melemparkan memori agar dapat menghentikan waktu peledak piramida itu. Tetapi Ojo terus menggagalkan usaha mereka dengan menjatuhkan memori itu ke bawah. Dan slow-mo ke bawah untuk mendapatkan memori itu kembali dengan waktu yang sangat begitu mepet. Akhirnya Wildcard datang ke sana membawa kembali ke atas, dan dengan kerjasama mereka akhirnya memori itu dimasukkan dengan sangat tepat waktu. Orang tua mereka pun berhasil keluar dari dalam piramida itu dengan selamat. Lalu Presiden Miss Grenada dan yang lainnya datang menghampiri Ojo. Mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah alien yang menyamar menjadi manusia untuk menguji kemampuan superhero generasi baru, yaitu para anak-anak itu. Mereka juga mengatakan bahwa bumi akan hancur hanya karena sifat manusia yang egois dan tidak suka bekerja sama. Di akhir cerita, semua anak-anak itu pun sekarang sudah memiliki kostum superhero dan film pun selesai. Itulah alur cerita film yang dapat saya berikan untuk para sahabat pecinta alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.